Halo, selamat malam. Setelah menyatakan kesiapan untuk maju sebagai calon presiden 2024, Ganjar Pranowo justru kena semprit. Senin sore, Ganjar dipanggil ke kantor DPP PDI Perjuangan dan diberikan teguran lisan. Namun teguran ini terbilang ringan. Apalagi Sekjen PDI Perjuangan menyatakan teguran ini hanya hal yang biasa dalam partai menegakkan disiplin organisasi. Jangan-jangan ini hanya bentuk teguran setengah hati sambil menanti keputusan nama calon presiden diketuk Ketua Umum Megawati. Gas rem Ganjar Pranowo siap nyapres. Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Untuk Haji Ganjar Pranowo. Untuk Haji Ganjar Pranowo Menjadi Presiden Republik Indonesia. Ganjar Pranowo untuk Presiden 2024. Ganjar Pranowo. Kan PDI Perjuangan mesti menang hat-trick. Saya kan kader kok. Sinyal Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju sebagai kandidat calon presiden 2024 semakin kuat. Sinyal itu ditunjukkan Ganjar yang menyatakan siap untuk diusung sebagai calon presiden Republik Indonesia. Ganjar menyebut kalau untuk bangsa dan negara, dirinya siap menjadi capres. Kesiapan Ganjar untuk maju sebagai capres langsung disambut relawan. Ketua Ganjar Pranowo Mania, Immanuel Ebenezer mengaku senang dan menyebut pernyataan Ganjar itu sebagai sinyal halus yang diberikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kepada kadernya itu. Menanggapi kesiapan Ganjar untuk maju sebagai Capres 2024, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut pernyataan Ganjar tidak melanggar aturan. Menurut Hasto, sudah sewajarnya kader PDI Perjuangan kalau ditugaskan untuk turun ke masyarakat mengejar prestasi setinggi-tingginya. Saya lihat dari jawaban Pak Ganjar, setiap kader partai ketika, kan jelas nih, kalau untuk bangsa dan negara, ya semua siap. Pak Jarod siap buat bangsa negara, Bu Risma siap buat bangsa dan negara, ada Pak Puan, ada Mas Pram, ada Pak Anas, ya itulah semua menyatakan siap. Misalnya besok Pak Jarod ditugaskan ke Aceh, itu siap. Ya untuk bangsa negara itu adalah semua menyatakan siap seluruh kader partai karena itulah fungsi mengapa kita punya disiplin kepartean. Dan kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar kemudian jangan menjadi gimmick-gimmick politik ya karena ya di dalam berpartai seperti itu semua siap ditugaskan, tetapi untuk presiden dan wapres skala prioritas saat ini adalah membantu Presiden Jokowi di dalam mengatasi berbagai persoalan ekonomi dengan turun ke bawah, termasuk tadi desain untuk berdaulat di bidang pangan. Ganjar Pranowo, Presiden 2024. Bak metamorfosa, sikap PDI Perjuangan seolah-olah melunak. Padahal sekitar setahun yang lalu, PDI Perjuangan merespon keras barisan pendukung Ganjar yang melakukan deklarasi dukungan Ganjar sebagai capres. Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa sebagai Bambang Pacul pada saat itu menyebut barisan pendukung yang mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres telah keluar barisan PDI Perjuangan. Bahkan Bambang Pacul menyebut sikap para kader tersebut bak barisan celeng. Wajar saja kalau nama Ganjar digadang-gadang akan maju sebagai capres di 2024. Elektabilitas Ganjar dalam berbagai survei berkali-kali menempati peringkat teratas dan itu bisa menjadi modal kuat PDI Perjuangan untuk memenangkan Pilpres. Meskipun begitu, hingga saat ini PDIP belum memutuskan capres yang akan diusung pada 2024 mendatang. Hasto Kristianto menegaskan elektabilitas bukan menjadi pertimbangan utama. PDI Perjuangan, kata Hasto, telah membuktikan pada pemilu dan pilkada sebelumnya bahwa mesin partai digerakkan untuk kepentingan bangsa dan negara yang menjadi pertimbangan PDIP mengusung calon dalam kontestasi politik. Ketika Pak Jokowi, Pak Ganjar menjadi calon gubernur, bukan faktor elektoral, bukan faktor elektabilitas. Boleh dilihat Pak Jokowi masih jauh di bawah Pak Fokke, Pak Ganjar masih jauh di bawah oleh Pak Bibit Waluyo. Tetapi karena kerja kolektif, maka kemudian kita mendorong daya terima melalui pergerakan mesin partai yang menyatu dengan rakyat. Itu yang dilakukan oleh PDI, karena itulah elektoral itu bukan pertimbangan yang utama, tetapi pertimbangan kepentingan bangsa dan negara. Dan itulah Ibu Mega telah membuktikan.
Lantas, apakah pernyataan kesiapan dukungan Ganjar merupakan sinyal halus PDI Perjuangan untuk mengusung Ganjar Pranowo? Yang jelas, keputusan menentukan calon presiden menjadi hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan. Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita akan masuk ke segmen Electionpedia. Kita akan menganalisis bagaimana hasil survei tentang elektabilitas calon presiden di Pilpres 2024 serta elektabilitas partai politik peserta pemilu 2024 terutama PDI Perjuangan dan juga Ganjar Pranowo karena hari ini fokusnya adalah Ganjar Pranowo siap nyapres. Kita akan bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Mas Jayadi Hanan. Selamat malam Mas Jayadi. Selamat malam Mbak Rifana. Terima kasih sudah 2 kali kita di sini membahas soal peluang Ganjar Pranowo tapi tiketnya belum ada terus. Jadi kita lihat bagaimana peluangnya dia di puncak survei. Ada hasil statistik ataupun hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia. Ini yang pertama adalah pilihan partai dulu Mas. Pilihan partai DPR RI versi Lembaga Survei Indonesia atau LSI tanggal 13 sampai 21 Agustus. Silakan Mas Jayadi. Ya menjelang akhir Agustus itu elektabilitas partai masih cenderung belum terlalu berubah dibandingkan masa-masa sebelumnya selama 2-3 tahun terakhir. PDIP masih di nomor 1, diikuti oleh Golkar dan Gerindra di tempat kedua dan ketiga, serta Demokrat di tempat keempat ya. Golkar sama Gerindra ini dalam survei LSI sering berganti posisi. Tergantung situasi. Jadi kalau kita lihat jarak antara Golkar Gerindra itu tidak terlalu jauh. Jaraknya ya 1%. Tapi kalau dengan PDIP memang keunggulan PDIP cenderung signifikan karena cukup jauh ya, dan itu yang selama ini kita lihat. Selanjutnya di papan tengah ada Demokrat, PKB, PKS ya, dan di papan agak bawah itu P3 dan Nasdem. Baru kemudian partai seperti Perindo, PAN, PSI dan seterusnya. Jadi ini posisinya. Jadi hanya PDIP yang sedikit mengalami peningkatan dibanding pemilu 2019, partai lain belum. Oke, PDI Perjuangan 26,6%, padahal belum menentukan calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2024. Apakah kemudian bisa naik kalau misalnya nanti sudah menentukan capres atau bisa turun? Kita belum tahu ya. Saya mau lihat dulu elektoral untuk capres ya, baru nanti saya kembali ke PDI Perjuangan. Elektoral capres, di sini ada simulasi 3 nama capres pilihan tanggal 13 sampai 21 Agustus versinya LSI, lembaganya Mas Jayadi, silakan. Iya, jadi kalau lihat simulasi 3 nama ini memang tidak terlihat selisih signifikan antar calon. Jadi kalau ketiga-tiganya maju sebagai capres nanti, maka kita belum punya perkiraan yang cukup pasti atau cukup kuat gitu untuk mengatakan siapa yang bakal menang. Itu berarti pertarungannya kemungkinan bakal ditentukan oleh siapa yang bakal masuk putaran kedua nanti. Kalau tiga-tiga ini maju dengan data seperti ini ya. Tapi tentu saja kan dia dinamis sampai dengan menjelang pencalonan pada September 2023 nanti. Ganjar Pranowo dengan 31,7%. Padahal ini belum mendapatkan tiket dari PDI Perjuangan ya Mas Jay. Artinya ini angka masih bisa melesat lagi kalau misalnya nanti dia mendapatkan tiket? Bisa. Tergantung, tentu saja tergantung kepada siapa lawannya kan. Nah, jadi kalau lawannya yang sama, Anies Ganjar Pranowo begitu, Anies Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, maka tentu tergantung kepada bagaimana dinamika pertarungan antara ketiga calon itu. Kemudian juga tergantung kepada siapa cawapres yang mereka pilih. Jadi masih banyak variabel yang harus kita hitung. Yang bisa kita lihat sekarang ini adalah kalau Ganjar, Anies, Prabowo itu maju, maka pertarungan di antara ketiganya cenderung kompetitif. Karena angkanya sekarang aja nggak begitu kalau kita lihat banyak perbedaannya ya. Jarak antara Anies nomor 3, Ganjar nomor 1 kan, itu jaraknya kurang dari 4%. Itu berarti kan 2 kali margin of error aja kurang. Karena ini itu Anies belum dideklarasikan oleh Nasdem ya? Ini sebelum dideklarasikan, karena deklarasi kalau nggak salah tanggal 3 September apa 3 Oktober? 3 September ya? Apa 3 Oktober deklarasinya. Tapi ini setelah deklarasi yang ramai itu, yang 3.
kalau nggak salah. Oke, ini Ya. belum deklarasi yang satu ya. Yang 3 Oktober. Oke. Tadi kan kita lihat bahwa PDI Perjuangan 26,6%, sementara Ganjar Pranowo 31,7%. Ada korelasinya antara suara Ganjar Pranowo dengan PDI Perjuangan. Kalau kemudian nanti PDI Perjuangan mencalonkan Ganjar Pranowo, apakah suaranya akan tambah melesat atau tidak begitu banyak kenaikan elektoralnya atau kotel efeknya, Mas Jay? Untuk sementara penjelasan paling pokok tentang mengapa PDIP itu lebih tinggi dari partai lain dan cenderung mengalami peningkatan dibanding 2019 adalah karena faktor Jokowi. Itu. Baru kemudian nanti kalau ada pencalonan tergantung kepada siapa calon yang mereka usung. Nah, karena calon yang mereka usung misalnya nanti Ganjar, maka itu di pemilu nanti ada kemungkinan efek ekor jasnya akan cukup kuat gitu. Tetapi pertanyaannya karena 26,6%-nya PDIP itu kan terkait dengan approval rate tingkat approval ratingnya terhadap presiden. Nah, apakah itu nanti akan ditransformasi ke PDIP walaupun nanti kalau Ganjar nanti yang dicalonkan itu tergantung. Tapi saya kira itu minimal itu akan bertahan. Karena asosiasi Ganjar dengan Jokowi kan cukup kuat. Jokowi asosiasinya Ganjar Jokowi dengan PDIP kan asosiasinya cukup kuat. Gitu. Artinya selama Jokowi kemudian mengendorse Ganjar Pranowo dan sejalan dengan pilihan PDI Perjuangan, maka suaranya akan saling menambah, saling menguatkan. Belum tentu menambah, minimal bisa mempertahankan. Minimal bisa mempertahankan. Bagaimana dengan survei berikutnya? Karena LSI terakhir tanggal 13 sampai 21 Agustus, saya punya survei yang lain, Mas. Temennya Mas J juga, nggak masalah ya. Ini dari SMRC baru rilis kemarin Oktober 2022. Angkanya Ganjar Pranowo 32,1, Prabowo 27,5, kemudian Anies Baswedan 26. Ini tidak banyak berubah ya, angkanya stagnan saja, segitu-segitu aja, Mas. Dalam 2 bulan kan angkanya cenderung stagnan. Dan jarak antara ketiganya juga ya kurang lebih tidak berbeda jauh ya. Jadi memang kita belum bisa melihat perubahan yang terlalu drastik kalau tiga-tiganya memang dicalonkan oleh semua partai yang nanti akan maju di pemilu 2024. Belum ada efek kejut ya dari ketiga tokoh ini sehingga membuat elektoralnya ya stagnan saja. Nanti akan terlihat kalau sudah terbentuk betul koalisinya. Artinya koalisi terbentuk kalau presidensial threshold cukup, lalu masing-masing koalisi itu punya capres-cawapres. Nah, ketika itu diumumkan kita bisa mengukur tuh mana yang punya efek paling kuat. Tetapi kalau tiga-tiganya maju, dicalonkan, artinya ada 3 pasang misalnya, lalu cawapres yang dipilih juga sama kompetitifnya, maka kita akan kemungkinan akan mendapatkan gambaran kompetisi pemilu yang kompetitif seperti ini. Artinya faktor cawapres juga berpengaruh ya, dan faktor partai koalisi juga nantinya akan berpengaruh terhadap elektoral calon-calon karena jarak di antara capresnya cukup dekat, maka faktor cawapres menjadi penting. Jadi kartu cawapres itu hidup, nggak seperti 2019 ataupun 2014. Meskipun sudah bertengger di puncak survei dengan angka sekitar 30-32%, apakah kemudian Ganjar Pranowo bisa dapat tiket? Kita nggak tahu ya, Mas J. Nanti kita akan bahas bersama dengan para narasumber yang sudah hadir di studio. Apakah dengan modal elektoral di puncak survei 30-32%, Ganjar Pranowo otomatis dapat tiket dari PDI Perjuangan atau mungkin dari partai lain? Kita tidak tahu. Kita akan bahas usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan siap maju sebagai calon presiden 2024. Namun pernyataan Ganjar menuai kontroversi karena Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri belum memutuskan siapa yang akan diusung oleh partai berlambang banteng. Buntutnya PDI Perjuangan menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Ganjar Pranowo. Apakah peluang sang Gubernur Jawa Tengah semakin melemah untuk diusung PDI Perjuangan atau justru ada pintu partai lain yang terbuka untuk mengusung Ganjar sebagai calon presiden 2024? Malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu, ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bang Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam, Bang Doli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan,
Pak Komarudin Watubun. Selamat malam Pak Komar. Selamat malam. Terima kasih tadi sore memberikan sanksi, malam ini sudah datang di Political Show. Terima kasih sekali. Ada relawan GP Mania, Bang Immanuel Ebenezer. Bang Noel, selamat malam. Selamat malam Mbak Rifana. Oke, dan masih bersama dengan Mas Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI. Dan kita akan menyapa teman-teman mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro. Teman-teman mahasiswa, bisa kita lihat sama-sama? Oke, nanti kita menunggu pertanyaan ataupun komentar dari teman-teman mahasiswa kepada para narasumber. Oh, ini di belakang adalah teman-teman mahasiswa. Oke, selamat malam. Selamat malam teman-teman mahasiswa dari Undip, nanti boleh bertanya ataupun berkomentar ya kepada para narasumber yang ada di sini. Saya langsung saja ke Pak Komar. Pak Komar, Gubernur Jawa Tengah, kader Anda, Mas Ganjar Pranowo, sekitar 1 minggu yang lalu menyatakan kesiapannya untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Tadi sore Anda bersama dengan Sekjen PDI Perjuangan memanggil, menyidang, kemudian memberikan sanksi teguran lisan kepada Ganjar Pranowo. Pertanyaan saya, teguran lisan memanggil Ganjar Pranowo itu perintah langsung dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri? Ya, kita organisasi kan pasti ada. Kita komunikasi dengan Ibu Ketua Umum, tidak mungkin kita buat keputusan suka-suka ya. PDI Perjuangan sangat tertib urusan-urusan begitu. Jadi artinya Bu Mega ketika meminta ataupun menyuruh kepada kadernya, kepada pengurusnya untuk memanggil Ganjar, Bu Mega nggak happy dengan pernyataan kesiapan Ganjar? Bukan saja begitu, saya ini kan ditugaskan menjadi Ketua Bidang Kehormatan. Punya tugas untuk menertibkan setiap kader kalau menyampaikan pendapat atau bersikap yang bertentangan dengan aturan organisasi harus kita tertibkan. Nah, persoalan kita kan berulang-ulang kita sampaikan bahwa keputusan tentang siapa presiden dan wakil presiden tahun 2024 itu telah diputuskan di Kongres 5 Bali. Ya, diberikan kepada Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang akan memutuskan hal itu. Ya. Oleh karena itu semua kader itu harus disiplin dalam berkomunikasi. Kami sudah mengeluarkan surat 3 kali untuk disiplin dalam menyampaikan pendapat kepada publik supaya tidak menjadi penafsiran yang berbeda terhadap pernyataan-pernyataan kita di publik itu. Jadi soal beri teguran lisan ini hal-hal biasa saja, tidak ada hal yang luar biasa. Jadi menurut Bu Mega ini melangkahi kewenangan beliau sebagai Ketua Umum, makanya Mas Ganjar harus menurut diberikan Ibu Mega, ini sanksi. keputusan kita, keputusan partai ini, keputusan tertinggi itu Kongres, bahwa ini diberikan kepada Ibu untuk menentukan siapa calon kemudian. Jadi kader-kader semua sudah dikasih Ibu perintah Ibu kesampaikan begini. Urusan Pilpres itu urusan agenda negara 5 tahunan, tidak perlu dibuat seolah-olah dunia ini mau kiamat itu. Tapi Pak Komar, pada saat tadi Anda memanggil Mas Ganjar Pranowo ya, alasannya apa sih ketika Mas Ganjar tiba-tiba menyatakan kesiapannya padahal beliau tahu bahwa Bu Mega yang akan memutuskan di akhirnya. Kenapa kemudian tiba-tiba menyatakan kesiapan? Soal kedisiplinan dalam berkomunikasi. Oleh karena itu kan Ganjar sampaikan memang saya harus memperbaiki pola komunikasi. Sebenarnya tidak ada hal yang luar biasa. Kelompok yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel, itu saya beri teguran lebih keras lagi. Teguran keras dan terakhir. Karena sudah pernah ditegur sebelumnya. Jadi tidak ada hal yang luar biasa. Sekjen saja itu saya sudah tegur juga karena salah komunikasi saya tegur. Jadi tidak ada hal yang luar biasa, biasa saja. Hanya kita mau tunjukkan bahwa partai ini membutuhkan kedisiplinan yang tinggi untuk kader-kader kita. Karakter kader itu harus dibangun. Ya, jangan buat keputusan lain lalu kita mencoba bermain di belakang aturan yang telah disepakati. Saya ingin tunjukkan, saya ingin perlihatkan pernyataan berikut ini. Pernyataannya dari Ganjar Pranowo tadi setelah mendapatkan sanksi dari DPP PDI Perjuangan. Kita dengarkan sama-sama. Sehingga Pak Ganjar dinilai melanggar instruksi nomor 4503 garing internal garing DPP garing 10 garing 2022. Ini merupakan hal yang biasa, partai menegakkan disiplin organisasi partai karena urusan capres dan cawapres itu menyangkut keselamatan bangsa dan negara, menyangkut masa depan kita semuanya. Sehingga mari berpolitik dengan mengakar, dengan membumi, kita selesaikan berbagai masalah-masalah bangsa. Seluruh anggota dan kader partai tidak terkecuali wajib turun ke bawah sampai Ibu Ketua Umum mengambil keputusan yang tepat
pada momentum yang tepat nanti. Dan saya terima kasih dari Pak Sekjen, dari Dewan Kehormatan yang tadi sudah memberikan banyak penjelasan, clearance pada statement saya. Dan tentu sebagai kader saya taat. Dan tadi diberikan sanksi lesan, tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki. Dan tentu saja yang kedua, Pak Sekjen sudah bicara untuk PDI Perjuangan, lihat baju saya. Semua keputusan terkait dengan Pilpres adalah keputusan Ketua Umum. Jadi semua pasti akan mengikuti. Dan saya orang yang setuju, tadi yang disampaikan bahwa mesti turun ke bawah, ngurusi yang ada di daerah. Ketika di antara situasi seperti ini tadi ada statement yang saya sampaikan kemudian menjadi diskursus di publik dan ya lumayan rame begitu, kami mendapatkan peringatan dan itu sebagai kader kita terima. Karena ini bagian dari disiplin yang tadi ditunjukkan juga oleh Pak Hasto. Ada yang mau tanya lagi? Berarti dirawat Cukup? dong Pak ya? Kenapa? Pernyataan yang sebelumnya dirawat dong Pak, siapnya presnya itu dirawat Pak. Kenapa? Dirawat. Oh gini, kader saya orang diklat. Semua kader mesti siap. Apapun. Tapi keputusan ada di Ketua Umum dan itu ada keputusan Kongres yang semua kader harus ikut. Pak Komar, pernyataannya nggak diralat, tapi saya orang diklat, saya selalu siap. Artinya masih ada kesiapan untuk maju capres tadi, meskipun keputusannya ada di Bu Ketua Umum. Ya, tapi ini kan lebih tegas, keputusan ada di Ketua Umum. Kemarin beda itu, yang kemarin yang tadi jadi digiring kemarin lagi. Oke. Nggak, tapi itu tadi pernyataannya nggak diralat, tetap disampaikan bahwa siap sebagai kader partai kalau misalnya nanti diperintahkan. Ya kan, tapi keputusan kecuali Ganjar saya siap mencalonkan diri itu beda deh kan. Itu kan ada kalimat, ada titik koma di situ baru dilanjut ke jasa dipaksa untuk menjawab. Oke. Saya mau ke Mas Noel. Mas Noel sebagai relawannya Ganjar Pranowo mania, Anda kecewa nggak sih ketika PDI Perjuangan memberikan sanksi teguran lisan kepada jagoan Anda? Sebetulnya tegurannya kan teguran minimum lah, sanksinya juga sanksi minimum. Tapi yang saya heran sampai detik ini, orang yang tidak bersalah kok diberi sanksi. Oke. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Hasto dan Bang Komar juga tidak terbukti Mas Ganjar melakukan kesalahan. Beda dengan Dewan Kolonel ya, jelas di luar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Nah dalam hal ini ya kita sih berharap tetap Mas Ganjar teguh terhadap pendapatnya yang tanggal 18 karena ada keraguan publik selama ini soal Mas Ganjar maju atau tidak. Kedua, pertanyaan kedua adalah partai mana yang mengusung Ganjar? Ketiga, wapresnya siapa ya? Itulah. Pertanyaan pertama ini sudah terjawab dengan tanggal 18 kemarin walaupun secara eksplisit mungkin itu hanya sebuah pertanyaan dari sebuah host TV nasional yang akhirnya dijawab oleh Mas Ganjar. Demi bangsa dan negara saya siap. Gitu. Tapi tetap Mas Ganjar berkali-kali menyampaikan semua itu tergantung Ketua Umum dan partai. Karena biar gimana pun Mas Ganjar ini kan dibesarkan oleh partai. Saya yakin sekali Mas Ganjar harus taat dan patuh terhadap partai yang membesarkan dia. Apalagi kan kader partai. Kader partai yang punya ideologis dan punya disiplin dan aturan. Dia harus tegak lurus pada posisi itu. Dan harapan saya kedua adalah ya partai PDIP jangan sampai salah ambil pilihan lah. Apalagi Bu Mega kan ketua umum yang sangat rasional lah. Karena beliau tuh jadi ketua umum kan pada proses kegelapan, ya demokrasi yang gelap sekali sampai demokrasi yang terang benderang hari ini. Seperti itulah, Mbak. Oke, tapi kan sebelumnya Anda sempat menyebut ya ketika Mas Ganjar menyatakan siap maju dalam kontestasi Pilpres ini sebagai sinyal halusnya PDIP. Artinya dengan pemberian teguran lisan ini bukan sinyal halus, malah penolakan kan? Enggak, semakin halus. Oh semakin halus kalau mendukung semakin berarti? halus. Oke. Semakin halus. Gimana halusnya tadi kita coba lihat, saya ingin tanya. Mas Hasto ketika Mas Ganjar meyakin, saya ini lihat baju saya. PDIP, Mas Hasto sampai ragu, saya sampai nengok ke kiri tuh. Iya masih PDIP. Artinya ini sebenarnya sanksinya hanya sanksi setengah hati. Tidak sanksi setengah hati ya, tapi kita melihat gini. Ya namanya partai, saya nggak tahu internal partai seperti apa. Tapi saya lihat apa yang dilakukan PDIP secara organisasi untuk mengimbangi keadilan itu, rasa keadilan di internal partai. Karena kenapa? Dewan Kolonel kan diberi sanksi, SP3. Bang Komar yang ngasih kalian. Nah itu juga harus dilakukan ke Mas Ganjar. Untuk apa? Menjaga marwah partai dan konsolidasi di internal partainya. Biar ada sebuah kondisivitas. Itu Mbak, kira-kira seperti itulah.
Oke, Bang Komar, ini sinyalnya semakin halus kalau menurut Mas Noel. Jadi sinyalnya PDI Perjuangan kepada Ganjar Pranowo semakin halus, semakin kelihatan. Berarti peluangnya Ganjar Pranowo untuk dicalonkan masih tetap ada, meskipun dapat sanksi. Ini masih 2 lisan. tahun, Peluangnya proses masih ada ini nggak? masih jauh ke sana. Kita tidak pernah bilang putuskan Ganjar tidak dicalonkan lagi, lain soal. Jadi saya jangan digiring untuk ke situ. Nggak, artinya peluangnya masih ada dong ketika hanya diberikan sanksi lisan, sanksi yang minimum, tidak Makanya bersalah. saya sampaikan tadi kan, sanksi-sanksi begini hal biasa-biasa saja. Sanksi begini bukan berarti Ganjar tidak boleh lagi di... Kita tidak pecat Ganjar kan. Sampai tadi saya sampaikan, Sekjen salah ngomong pun saya pernah tegur. Ini soal komunikasi, biasa saja. Tidak ada yang luar biasa aja. Oke, Bang Noel, tapi Anda melihat dengan pemberian sanksi ini peluangnya Mas Ganjar akan semakin melesat atau semakin terikat? Karena kan tidak bisa keliling ke daerah-daerah. Gini, ada beberapa peristiwa belakangan ini yang kita lihat sebelum Mas Ganjar mendeklar dirinya ya siap. Itu kan ada sebuah sanksi Mas Ganjar nggak boleh keluar kota, Mas Ganjar harus di daerahnya, macam-macam lah. Lantas kemudian Mas Ganjar dibilang tidak berprestasi. Saya lihat teguran ke kelompok faksi yang Dewan Kolonel ini kan jelas ya menegaskan bahwa udah stop diksi atau narasi-narasi yang coba mengunderestimate Mas Ganjar. Biar apa? Konsolidasi di internal partai itu benar-benar terjadi. Saya lihatnya sampai sekarang meyakinkan bahwa PDIP pada ujungnya tetap Mas Ganjar. Nggak mungkin tidak. Karena kenapa? Ada 2 faktor. Pertama soal elektabilitas dan dampak elektoralnya. Nggak mungkin PDIP mengambil keputusan yang sangat salah ya. Oke, Anda meyakini bahwa PDIP pada akhirnya akan mendukung Ganjar meskipun bukan sekarang... pada akhirnya, bahkan saya berani bertaruh soal itu. Oke, ini Mas Jayadi dari tadi ketawa nih, ingin menganalisa pernyataannya Mas Ganjar siap, tapi dimaknai sebagai sinyal halus, sinyal yang semakin halus, tapi pada kenyataannya mendapatkan sanksi teguran lisan. Anda menganalisisnya ini bagaimana? Apakah memang seperti itu di panggung depan atau di panggung belakang berbeda, Mas Jayadi? Yang pasti peluang Ganjar belum tertutup. Itu. Karena kan 2 yang tampaknya memiliki rivalitas sama-sama kena sanksi karena ada peristiwa yang dianggap kurang sesuai dengan kebijakan partai, kira-kira gitu kalau mau disampaikan. Jadi peluang Ganjar masih tetap terbuka, meskipun peluang misalnya Ibu Puan juga tetap terbuka kan, Bang Komar, gitu. Karena Bang Komar tadi tidak mengatakan ada orang yang dihalangi kan. Jadi sampai keputusan itu dikeluarkan, saya kira peluangnya masih ada. Nah, peluang Mas Ganjar itu dengan sanksi ini, dengan pernyataan bahwa Ganjar tetap di PDIP, itu kan membuat Ganjar kemungkinan besar itu berarti sudah punya 2 modal untuk nyalon. Pertama modal sebagai modal elektabilitas, itu kan dia punya tuh, karena paling tidak dia berada di posisi tertinggi kalau dibandingkan dengan yang lain meskipun belum unggul secara mutlak atau secara signifikan. Yang kedua, tampaknya ada sinyal bahwa PDIP pun tidak menutup peluang untuk mencalonkan Ganjar kan gitu. Karena tidak ada sinyal menutup peluang itu, maka dari faktor kedua bahwa sebagai orang partai Ganjar masih mungkin untuk dicalonkan dan sudah punya partainya PDIP yang punya cukup suara kan, cukup presidential threshold. Nah, tinggal lagi 2 faktor terakhir yang masih belum pasti, yaitu apakah tampaknya PDIP kan akan berkoalisi dengan partai lain, tampaknya ya kalau kita lihat sinyal-sinyalnya. Nah, pertanyaannya apakah nanti pencalonan Ganjar itu bersesuaian dengan calon koalisinya PDIP. Yang kedua nanti, yang terakhir itu yang juga belum, yaitu kemauan elit partai. Dalam hal ini kan kita nggak tahu. Ada pembelahan di internal partai, PDI Perjuangan. Separuh ada yang menginginkan Puan Maharani, separuh ada yang menginginkan Ganjar Pranowo. Begitu yang ingin Anda katakan. Kemauan elit partai itu yang bisa mempengaruhi keputusannya Megawati. Nah itu nanti, mana yang akan diambil oleh Ibu Mega sebagai keputusan. Bukan separuh lah. Sebagian besar mendukung Ganjar, sebagian kecil mendukung Mbak Puan. Bagaimana Pak Komar bahwa ada pembelahan di internal partai Anda? Kalau versinya Bang Noel sebagian besar menginginkan Ganjar, sebagian kecil menginginkan Puan, betul nggak sih? Ya, Pak Ibu itu kan memutuskan tidak hanya mendengar dari elit partainya, semua aspek harus dipertimbangkan. Tapi benar nggak bahwa ada pembelahan, ada suara-suara yang berbeda? Sebenarnya ada masa nggak ada suara yang berbeda dalam partai kan biasa. Dinamika biasa aja, jadi itu hal-hal yang biasa dalam berdemokrasi ya.
Jadi sebenarnya Ibu melihat dari berbagai perspektif. Jadi bukan saja urusan itu. Kita ini bukan pilih kepala desa, bukan pilih kepala daerah. Ini kita pilih presiden untuk memimpin 270 juta lebih rakyat Republik Indonesia. Yang menghadapi masa depan yang gelap sana. Oleh karena itu pasti berbagai pertimbangan diambil. Jadi tidak saja mendengar dari elit-elit partai, tapi pasti mendengar dari berbagai. Bahwa ada suara-suara yang berbeda itu biasa dong di partai. Tapi makanya kan kewenangan terakhir hak prerogatif bahasa kerennya. Ada di Ibu itu supaya sudah kamu ngomong sana sini ini putusan semua harus tunduk. Selesaikan ceritanya. Jadi itu yang tadi saya sampaikan. Meskipun keputusannya kemudian berbeda dari yang diharapkan oleh banyak orang. Kita kan nggak tahu keputusannya. Iya, Ibu kan bukan barang baru buat keputusan begini. Dari waktu susah sampai senang sampai hari ini kan. Tapi apakah elektabilitas menjadi faktor penting? Karena kalau menurut Sekjen PDI Perjuangan elektabilitas bukan menjadi faktor penting ketika menentukan saya kira capres banyak PDI hal yang Perjuangan. dipertimbangkan lah itu. Ya banyak faktor yang dipertimbangkan. Tapi tadi saya sampaikan tentu tadi kita bukan pilih kepala desa, bukan pilih bupati gubernur. Kemarin kan kita ini juga sejalan dengan pikirannya Pak Jokowi. Pak Jokowi kemarin sampaikan jangan pilih presiden sembrono. Itu kalimat yang sangat keras menurut saya. Kalau saya orang Papua, orang Maluku ngomong gitu biasa-biasa aja. Tapi kalau Pak Jokowi sebagai orang Jawa, orang Solo itu sangat keras. Sangat keras menginginkan ketika menginginkan sesuatu. Apa artinya bahwa kondisi negara ini dalam keadaan berat. Kedepannya harus presiden. Apa Anda yang ingin bilang Pak Jokowi menginginkan sesuatu yang keras maka harus terwujud begitu? Saya tidak mau berspekulasi. Termasuk mengendorse orang penggantinya. Iya. Begitu? Itu kan Mbak Nana yang ngomong. Oke, tapi kan saya melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Bang Komar. Termasuk mengendorse penggantinya begitu ya? Keinginannya keras. Bukan juga itu kan. Oke, nanti saya mau tanya ke Bang Doli. Dari Partai Golkar, karena kemarin habis pidato dan pidatonya di HUT Partai Golkar ini dimaknai ataupun ditafsirkan beragam, termasuk kemungkinan menyiapkan suksesornya. Apakah kemudian Golkar akan menjadi skocinya juga kepada suksesornya Pak Jokowi? Tapi kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Golkar sebagai partai yang sudah matang, punya pengalaman malang melintang, sudah 58 tahun, ini pengalaman yang sangat panjang. Banyak makan asam garam dalam perpolitikan Indonesia. Oleh sebab itu, saya yakin saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Meskipun tadi saya lihat sudah teriak semua Pak Erlangga Hartarto. Dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres, ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Silakan terjemahkan sendiri. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Itu tadi pernyataan Presiden Joko Widodo saat berpidato di acara peringatan HUT ke-58 Partai Golkar. Ada yang menarik ya Bang Doli. Saya ingin tanya Bang Doli, pernyataannya Presiden Jokowi itu menyiratkan bukan hanya Pak Erlangga sebetulnya yang bisa diusung oleh Partai Golkar sebagai capres. Ada nama lain yang kemungkinan dirujuk oleh Presiden Jokowi. Tanggapan Anda seperti apa Bang Doli? Ya
itu kan disampaikan pada acara HUT Golkar, ya kan, di mana memang suasananya pada saat itu karena memang Golkar sudah memutuskan sejak awal calon presidennya Pak Erlangga Hartarto, ya kemudian itu disampaikan di depan Pak Presiden. Nah, tapi kami melihat sebetulnya apa yang disampaikan Pak Presiden itu, pertama dia memberikan merasa at home, ya di Golkar sampai 3,5 jam gitu. Dia menunjukkan bahwa dia bersama-sama dengan Golkar, kira-kira begitulah, menghadapi sampai pemilu 2024. Yang kedua, tentu keputusan yang diambil oleh Golkar, apalagi dengan sekarang KIB, dan karena memang Golkar beserta PAN dan P3 itu sekarang bagian dari koalisi pemerintahan, dan kemudian disampaikan bahwa KIB ini visinya adalah juga salah satu melanjutkan apa yang sudah ditorehkan oleh Pak Jokowi, tentu komunikasi akhir nanti pada pengambilan keputusan itu juga akan melibatkan Pak Jokowi. Oke, Gitu. jadi keputusan akhir penentuan capres Partai Golkar itu juga melibatkan Pak Jokowi. Sekarang Kenapa harus melibatkan Pak Jokowi? Pak Jokowi kan bukan ketua umum partai. Golkar ini kan sekarang kalau bicara soal capres dan cawapresnya sudah harus bersama-sama dengan PAN dan P3. Oke. Karena kita sudah sepakat membangun sebuah koalisi Indonesia Bersatu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa KIB ini kan semua adalah partai-partai politik yang berada dalam koalisi pemerintahan. Dan saya katakan tadi juga bahwa salah satu visi dan misi dari KIB ini adalah ingin meneruskan prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan oleh Pak Jokowi. Jadi kita punya kepentingan untuk melanjutkan estafet pemerintahan ini dengan program-program yang selama ini sudah dan program-program itu kan dibicarakan karena Pak Erlangga, Pak siapa namanya, Zulkifli Hasan, kemudian Pak Soeharto, walaupun tidak jadi ketua umum lagi kan masih ada di lima kabinet yang mereka ikut di dalam bagaimana terlibat menjalankan program-program pemerintah yang dijalankan sekarang. Oke, tapi Bang Doli, apakah kemudian Golkar tidak khawatir kalau misalnya ada cap bahwa KIB, terutama Golkar, P3 dan juga PAN dalam menentukan capres ini disetir oleh Presiden Jokowi? Ya, saya kira Pak Jokowi kan menghormati. Tadi juga sampaikan pada pidato itu bahwa Pak Jokowi kan memberikan pesan saja, ya. Dan itu kan pesan yang baik buat semua. Saya kira bukan buat hanya Golkar saja. Pesan kepada partai-partai politik, kita kan sedang membicarakan masa depan bangsa yang kita menghadapi situasi yang tidak. Sekarang kan kita dalam situasi yang tidak biasa-biasa saja. Dunia bahkan termasuk Indonesia menghadapi situasi yang tidak mudah-mudah saja gitu. Nah, oleh karena itu kita semua harus cermat, tidak boleh sembrono, harus hati-hati gitu ya, di dalam menentukan siapa yang menjadi nahkodah kita membawa Indonesia 5 tahun ke depan. Oke, Bang Doli, kita dapat informasi ya, ini harus Anda klarifikasi, harus Anda jawab di sini bahwa sebetulnya koalisi Indonesia Bersatu sejak awal ini memang disiapkan sebagai skocinya Ganjar Pranowo kalau tidak dapat tiket dari PDI Perjuangan. Udah lah, saya kan gini, partai-partai kita ini kan sebetulnya semuanya juga punya kedaulatan, ya, punya kemandirian gitu. Nah, partai politik ini kan juga didirikan dalam proses sejarah yang cukup panjang. Apalagi Partai Golkar umurnya 55 tahun loh. Tapi kedaulatan, ya kan? kemandirian tetap berkonsultasi sama Presiden Jokowi ketika mencari penerus. Tadi kan Anda katakan begitu. Emang apa salahnya kalau konsultasi? Emang ada yang salah kalau misalnya kata konsultasi kemudian kita harus disebut skoci. Nggak bisa dong kayak begitu. Kan kita ini partai-partai yang punya sejarah panjang. Saya sampaikan di sini, tolong dikoreksi itu istilah itu. Kami partai politik tertua sekarang, 58 tahun. Ya. Jangan dianggap sebagai partai yang kemudian menjadi bagian-bagian yang tidak punya otoritas dan kedaulatan sendiri dalam pengambilan keputusannya. Bahwa kami kemudian membangun komunikasi sama siapa saja, termasuk dengan Pak Presiden yang memang selama ini menjadi bagian di dalam memimpin negara ini, ya itu kan gimana salahnya gitu. Dan kami juga selama ini berkomunikasi juga kok sama PDIP, sama komunikasi juga dengan partai-partai yang lain kayak begitu. Dan saya tahu persis sejarah berdirinya KIB. Kami partai yang mandiri dan komunikasinya juga dengan ketiga partai itu juga sangat terbuka. Oke, tapi Ganjar masuk dong dalam radarnya KIB untuk menjadi capres? Hari ini kalau bicara soal capres dan cawapres,
kami di KIB belum membicarakan itu. Seperti yang sering kami sampaikan, itu akan dibicarakan chapter. Kalau tanya Golkar, hari ini capresnya masih Erlangga Hartarto. Berarti bukan menjadi skocinya Ganjar Pranowo KIB itu? Coba ditegaskan lagi. Saya udah bilang jangan pakai istilah skoci. Gitu. Kami ini partai yang mandiri, partai yang berdaulat. Kalaupun kami menentukan, itu keputusan terakhir itu ada di partai. Bahwa kemudian sebelum pengambilan keputusan itu kita berkomunikasi dengan siapa saja, berkonsultasi dengan siapa saja, ya itu juga sesuatu yang biasa saja. Oke. Pak Komar, apakah kemudian ketika Presiden Jokowi mengendorse Ganjar Pranowo, yang itu sebetulnya sudah kelihatan, satu Republik juga sudah pada tahu karena ditenteng kemana-mana dalam beberapa acara, kemudian kalau tidak dapat tiket dari PDI Perjuangan diambil oleh KIB, itu PDIP mempertimbangkan itu juga tidak, melihat tidak peluang bahwa Ganjar bisa diambil oleh partai lain kalau tidak diusung oleh PDIP? Untung tidak pakai kata harus. Kalau harus saya tidak mau jawab. Oke, silakan Pak Komar. Ya, saya pikir Pak Jokowi jalan tenteng orang bukan saja Mas Ganjar kan. Beberapa tokoh Papuan juga kan pernah jalan sama-sama kemana-mana. Jadi saya tidak mau berspekulasi soal itu. Itu tanya kepada Pak Jokowi. Tugas saya hari ini tadi lebih ke soal penegakan hukum. Jadi luar itu saya tidak jawab. Tapi Anda melihat bahwa peluang Ganjar dicalonkan oleh partai lain itu terbuka nggak? Kalau Ganjar PDIP itu tadi saya baru selesai PDIP. rapat deh dia sore hari dengan memberi sanksi minimal tadi. Minimum tadi, dan Ganjar tegaskan saya adalah kader murni PDI Perjuangan. Semua keputusan saya tunggu keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri. Oke, jadi artinya Mas Ganjar sudah memberikan janji meskipun Sudah digoda jelas. oleh partai-partai lain. Ada. Karena di koalisinya KIB saya tadi tanya begini. ada 2 DPW, Sebentar, DPC tadi saya tanya P3 begini. juga mengusung Mas Ganjar. Saya tanya begini, bagaimana kalau PDI Perjuangan tidak usung Mas Ganjar? Dilihat saya tetap kader PDI Perjuangan. Jelas. Jadi tetap sikapnya. kader PDI Jadi Perjuangan ini clear. tidak mau maju dari partai lain. Pokoknya clear, jangan kita spekulasi lagi urusan ini. Bahwa nanti Pak Jokowi punya pikiran, itu tanya Pak Jokowi, jangan tanya saya. Saya tetap kader PDI Perjuangan. Itu kalau misalnya ditafsirkan berarti tidak mau maju selain dari PDI Perjuangan. Mas Noel bagaimana? Saya rasa itu sikap yang kesatria ya, karena kita jangan membangun langgam atau budaya berkhianat. Seorang Ganjar sebagai tokoh publik hari ini juga harus menjadi teladan. Apalagi beliau kader ya, lahir kader. dari rahim PDI Perjuangan. Dia dibesarkan oleh PDIP, dia tahu sekali lah ya bagaimana membesarkan partai itu tidak mudah. Organisasi besar seperti PDIP, sama halnya seperti Golkar juga. Jadi memang ada regulasi dan ideologi yang harus dijaga. Kayak Bu Mega tipikalnya kan, orang yang melanggar ideologi jangankan untuk satu meja makan, untuk di parkirannya saya yakin nggak akan diterima. Pertama itu, kedua persoalan aturan partai atau regulasi. Nah, 2 ini Bu Mega saya lihat masih sangat-sangat punya respect lah ke Mas Ganjar. Kalau dia Mbak Mega sebagai ketua umum kalau sudah tidak respect karakter, kan kita tahu sekali ya proses panjang Bu Mega karena saya juga dulu aktivis. Masih respectnya apa nih kira-kira? Yang terlihat masih respectnya ini apa? Beberapa kali ruang-ruang politik di internal PDIP Mas Ganjar selalu dikasih ruang itu untuk menyampaikan hasil rakernas, kemudian beberapa kali sekolah partai Mas Ganjar selalu dikasih ruang gitu loh. Nah, atas pertimbangan itu saya masih melihatnya Bu Mega masih sangat punya pertimbangan dalam standar ideologis dan aturan di partainya. Jadi atas pertimbangan itu saya lihat peluang Mas Ganjar itu sangat besar lah ya. Ini kita lihat kayak tadi Bang Komarudin menyampaikan, emang Bang Komarudin sangat patuh lah terhadap prinsip-prinsip partai. Tapi karena saya di luar partai, saya ingin menegaskan sekali lagi, apa yang pertemuan hari ini terhadap sanksi minimum yang dilakukan partai terhadap Mas Ganjar, itu sebetulnya hal yang baik untuk menunjukkan ke publik bahwa ya PDIP ini udah pasti arahnya ke Mas Ganjar, udah nggak mungkin kemana-mana. Karena sanksinya minimum kok. Tapi kalau misalnya PDIP tidak dapat tiket dari, PDIP kalau misalnya Ganjar tidak dapat tiket dari PDI Perjuangan, apakah kemudian relawan GP Mania ya sudah maju saja dari partai lain, dari KIB? Karena kan dari KIB DPC PAN, DPW P3 itu semua sudah banyak yang mencalonkan Mas Ganjar. Kita tidak mau berspekulasi dalam hal itu ya, karena saya hanya yakinkan bahwa saya sebagai pendukung Mas Ganjar, tugas saya bagaimana Mas Ganjar bisa mimpin 2024.
kemudian kita berspekulasi Mas Ganjar harus ke partai lain, itu saya juga nggak mau berani untuk mengkomunikasikan hal itu. Tapi sampai detik ini saya yakin bahwa Mas Ganjar pasti akan diusung oleh PDIP. Jadi Anda nggak melihat peluang bahwa Ganjar Pranowo diusung oleh partai lain selain PDIP? Kalau soal partai lain, pada ujungnya PDIP kan tidak mungkin menyelesaikan persoalan bangsa ini dengan sendiri. Dia harus berkoalisi, apalagi kita lihat Golkar yang punya pengalaman sekian puluh tahun. Dengan ditambah lagi P3, PAN dan sebagainya. Ya hal-hal yang ini kan penting untuk menjaga etika kebangsaan ke depan. Karena kita bicara tentang soal pemimpin bangsa ini ya. Presiden kan menyampaikan dengan lugas lah ya. Soal kepemimpinan nanti jangan sembrono gitu loh. Jangan sampai ngambil keputusan yang salah kayak gitulah kira-kira. Tadi disampaikan Bang Doli, bangsa ini lagi menghadapkan persoalan yang cukup pelik apalagi ngadepin 2023 nanti ada problem global. Kita lihat Indonesia ini akan menghadapi sesuatu yang gelap nanti. Itu disampaikan oleh Presiden berkali-kali. Artinya ya kita butuh pemimpin yang punya track record, punya keteguhan dalam memimpin. Kalau Mas Ganjar kan jelas Jawa Tengah dipimpin oleh sekian puluh juta rakyat ya 30 sekian lah ya. Nah kalau dengan ukuran segitu aja, dengan keberhasilan Mas Ganjar memimpin Jawa Tengah, artinya untuk memimpin Indonesia lebih baik atau harus berkoalisi dengan partai lain. Seperti itulah kira-kira. Oke, Mas Jay, analisa Anda, apakah kemudian PDI Perjuangan misalnya nanti tidak mencalonkan Ganjar, Ganjar terbuka peluang diusung oleh KIB atau ya sudah dia akan tetap saja di situ? Anda percaya nggak politisi akan tetap setia sampai di ujung? Kalau ada partai lain yang ingin mencalonkan Mas Ganjar pasti. Buktinya misalnya Nasdem kemarin sudah deklarasi ya awalnya. Bahwa ada peluang Ganjar untuk sejumlah anggota koalisi di KIB tertarik kan udah jelas. Ada sebagian dari DPW P3, PAN gitu yang mencalonkan. Nah sekarang pertama apakah Mas Ganjar tadi sikapnya gimana? Apakah dia pokoknya dari PDIP? Kalau nggak dari PDIP kita nggak maju gitu. Kalau sampai hari ini sementara kan gitu kayaknya. Nah itu tetapi pada saat yang sama kalau PDIP mencalonkan Ganjar, maka itu berarti peluang Ganjar untuk dicalonkan bersama partai lain, misalnya KIB, menjadi lebih besar. Karena KIB bisa bergabung. Begitu? Iya, karena kan PDIP tampaknya itu tidak berkoalisi, seperti yang ditawarkan lihat selama ini. Nah memang yang masih jadi pertanyaan itu tadi, apakah PDIP akan mencalonkan Ganjar atau tidak? Tampaknya Mas Noel ini meyakini betul ya? Meyakini betul. Kalau dibandingkan dengan Mas Eko yang beberapa waktu lalu, yang sama-sama Ganjaris, Eko tadi. Ganjaris, CGP Mania. Iya, maksudnya itu yang pendukung Ganjar menurut saya. Ya, kan Ganjaris itu pendukung Ganjar artinya kan. Tapi ya lah oke lah. Maksudnya sama-sama mendukung Ganjar, agak kurang yakin dia. Saling ini sesama relawan tapi tidak saling mengenal kayaknya. Nggak deket kayaknya ya. Pisah-pisah mungkin belum disatukan dalam satu ikatan koalisi relawan gitu. Saya melihat Mas Noel ini lebih optimis sekarang gitu. Lebih optimis ya. Apakah dia mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui? Itu yang saya tidak tahu gitu. Mungkin sudah berkomunikasi secara batin dengan Bu Mega. Saya tidak tahu. Saya mau tanya ke Bang Komar juga nggak jelas itu sebetulnya apa dia dukung Mbak Puan, apa dia dukung Ganjar, kita nggak tahu. Karena sebagai one horse dia harus ada di tengah-tengah. Saya harus berdiri tegak lurus di tengah. Bang Doli, kalau misalnya Ganjar akhirnya memang dicalonkan oleh PDI Perjuangan, apakah kemudian Golkar, KIB terutama ya tertarik untuk bergabung dengan koalisi PDIP atau ya sudah lebih baik kita bikin koalisi, kita sudah punya koalisi, kita memajukan calon sendiri? Ya kita kan pada dasarnya sebetulnya punya tiket untuk bisa maju pasangan sendiri. Ya, jadi itu menjadi pertimbangan utama saya kira dalam pembicaraan antara Golkar, P3 dan PAN. Nah, bahwa nanti pada akhirnya juga ada penambahan koalisi baru, ya, kemudian juga penambahan anggota koalisi baru itu menambah deretan calon presiden, ya itu akan dibicarakan kali bersama-sama, gitu. Jadi segala kemungkinan itu masih ada terjadi. Tapi per hari ini kami bicara tentang bahwa kami yakin KIB ini tetap solid dan KIB solid itu sudah punya cukup satu tiket untuk mengantarkan pasangan calon presiden dan calon presiden. Tapi kan kalau dilihat dari internal KIB ini banyak sekali ya DPW PAN kemudian DPC P3 yang sudah mendeklarasikan Ganjar, bukan mendeklarasikan ketua umum Anda. Artinya kalau misalnya nanti Ganjar dicalonkan oleh PDIP, kan akan ada terjadi stuck siapa yang akan menjadi capres, apakah kemudian Ganjar ataupun Erlangga? Ya saya kira itu kan memang sudah ada kesepakatan di antara kita, kita menghargai tadi, menghormati kedaulatan masing-masing partai yang memang mereka belum putuskan.
ya kan? Ya kami nggak ada persoalan dengan bahwa DPW PAN dan P3 nggak mengusung nama ketua umum kami. Tapi yang jelas Golkar sudah memutuskan calon presidennya hari ini secara internal itu Pak Erlangga Hartarto. Ya harusnya justru kami kan juga ngapain kami marah? Toh mereka juga nggak nyalonin ketua umum mereka gitu. Oke. Iya kan? Terus Karena kan mereka sadar bahwa elektoral ketua umumnya kenapa itu kami rendah. harus marah ketika mereka nggak menyebut nama Pak Erlangga gitu. Yang jelas Partai Golkar sudah putuskan nama Pak Erlangga Hartarto. Oke, Bang Doli, gitu. saya ingin tanya ya, ini saya dapat informasi yang harus Anda klarifikasi bahwa Presiden Jokowi sudah memanggil ketua umum Anda beberapa saat yang lalu. Ya. Presiden Jokowi sudah memanggil ketua umum Anda beberapa saat yang lalu, juga memanggil ketua umum PAN, juga memanggil ketua umum P3, PLT ketua umum P3, dan menyatakan di situ KIB kalau bisa jalan bersama dengan Ganjar. Itu betul nggak? Pertama, Pak Jokowi udah beratus kali mungkin manggil Pak Erlangga selama Pak Erlangga sebagai Menko, sebagai ketua umum Partai Golkar. Dan manggil Pak Zulkifli Hasan semakin intensif juga ketika sudah menjadi masuk di kabinet gitu. Jadi saya kira ya itu hubungan antara presiden dengan anggota kabinetnya, kemudian hubungan kepala negara dengan partai-partai politik yang menjadi anggota koalisinya. Isinya seperti apa, saya kira saya yakin bicara tentang kebaikan buat bangsa dan negara. Memasangkan Ganjar dengan Erlangga Hartarto itu menjadi salah satu topik pembicaraan antara presiden dengan ketua umum Anda, itu betul nggak? Siapa yang ngasih tahu? Pak Jokowi ya, mana? Makanya saya konfirmasi ke Anda, itu betul apa enggak? Saya nggak tahu. Yang membicarakan yang bicara antara Pak Jokowi sama Pak Erlangga. Tapi itu tawaran menarik nggak buat Golkar? Nah, jadi tanyanya itu sama tawaran menarik nggak buat Pak Golkar, Bang Doli? Jokowi sama Pak Erlangga. Oke, tapi itu tawaran menarik nggak buat Golkar? Kita belum bicarain. Di dalam koalisi Indonesia Bersatu kita belum bicarakan sama sekali. Kita baru bicara tentang visi misi. Besok tanggal 6 kita di Makassar akan bicara tentang bagaimana visi misi itu bisa dapat feedback dari masyarakat. Nah setelah itu kita baru bicara kriteria apa lagi. Nah ini masih panjang nih ceritanya soal penetapan capres dan cawapres itu. Oke, memasangkan Erlangga Ganjar ataupun Ganjar Erlangga masuk dong dalam opsinya KIB, dalam opsinya Golkar. Masa nggak masuk sih? Dengan elektoral setinggi 30%, masa nggak masuk ke dalam radar? Semua opsi dibicarakan nanti pada akhirnya. Oke. Ya, pada momentumnya pasti semua opsi dibicarakan. Dan itu bisa macam-macam opsinya. Ya, bisa ada Erlangga, bisa ada Pak Zulkifli Hasan, bisa ada Pak Mardiono, bisa ada Pak Erlangga, bisa ada Pak Erlangga, bisa ada Erlangga. Kok nggak ada Pak Ganjarnya? Bisa yang lain juga. Oke, bisa yang lain juga. Oke. Rifana, Oke. saya kira kalau PDIP mencalonkan Ganjar, maka yang paling besar PDIP itu berkoalisi dengan KIB. Karena kalau Ganjar kan berarti calon presiden. Oke. Jadi tinggal dicari calon wakil presidennya. Jadi tertutup kemungkinannya untuk berkoalisi dengan Pak Prabowo. Kenapa? Karena Pak Prabowo pasti calon presiden kan. Iya. Pak Ganjar nggak mungkin jadi cawapres gitu. Maka pertanyaan Nana itu saya kira masuk akal. Bahwa Ganjar Erlangga misalnya, itu kan salah satu pilihan yang paling rasional. Salah satu ya. Karena di antara 3 partai KIB itu yang paling banyak kursinya, yang paling banyak perolehan suaranya adalah Partai Golkar, partai pemenang pemilu nomor 2 yang katanya paling kuat. Udah 58 tahun kalau menurut Bang Doli. Jadi itu yang paling rasional. Kalau disimulasi dari segi kemungkinan kompetitif atau bakal menang atau tidak, saya kira Golkar sudah melakukan simulasinya mungkin. Ya Ganjar Erlangga salah satu yang cukup kompetitif begitu. Jadi itu pertanyaan Rifana itu sangat masuk akal menurut saya. Jadi memasangkan Ganjar dengan Erlangga masuk ke dalam lautan masalah yang begitu besar ke depan, itu semua partai politik ini harus jadi kapal-kapal besar. Yang bersinergi satu sama lain untuk mengalungi. Jadi jangan ada yang jadi sekoci. Kalau jadi sekoci, bangsa ini yang rugi. Oke, artinya Ganjar Pranowo bisa saja dapat kapal besar dari koalisi besarnya KIB ini ya. Saya perbaiki kata-katanya bukan sekoci tapi kapal-kapal besar. Oke. Pinter Rifana. Oke, nanti saya akan tanya pendapat dari para mahasiswa, teman-teman dari BEM Universitas Diponegoro, bagaimana tanggapan mereka atau mungkin mereka punya pertanyaan. Ini dari tadi kita ngomongin soal Ganjar, kemudian Pak Erlangga, tapi belum ada yang punya tiket padahal pendaftarannya udah tinggal 1 tahun lagi. Apakah kemudian teman-teman mahasiswa punya pandangan lain? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.
kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita masih bersama dengan para narasumber dan kita akan memberikan kesempatan kepada teman-teman mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro sebagai bentuk komitmen dari CNN Indonesia, komitmennya Political Show, kita selalu menghadirkan teman-teman mahasiswa, teman-teman milenial untuk bisa berpartisipasi dalam diskusi kita pada setiap episode dan kali ini teman-teman mahasiswa dari BEM Undip silakan kalau ingin bertanya ataupun memberikan pendapat, tapi lebih baik tanya sih. Jadi bisa men-challenge para narasumber saya yang ada di studio. Silakan. Perwakilan dari BEM Undip siapa namanya, kemudian pertanyaannya apa atau komentarnya apa? Silakan. Oke, baik, terima kasih Mbak. Sebelumnya suara saya masuk ya? Ya, masuk. Silakan. Oke, ya sebenarnya ini salah satu diskusi dan perdebatan ya tadi yang cukup menarik juga gitu. Cuma kalau kami dari mahasiswa, sebelumnya perkenalkan nama saya Iwan Nugraha Bujang, selaku Presiden Mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro. Sebenarnya kami kalau melihat fenomena di tahun politik ini kan juga sudah menjadi satu catatan ya dan satu hal yang lumrah. Ketika menuju 2024, koalisi sudah mulai banyak bersebaran gitu. Tapi satu hal yang menjadi catatan kami Pak, sebelum saya bertanya ya kepada salah satu partai nanti di sini gitu. Pertama adalah fenomena yang terjadi di tahun 2022 ini menuju 2023 ini ada satu fenomena kejenuhan politik. Nah, kenapa bisa disebabkan fenomena kejenuhan politik ini yang mengakibatkan orang menjadi antipati ataupun menjadi tidak peduli terhadap partai politik gitu? Karena terlalu banyak gimmick-gimmick partai politik yang kemudian ditampilkan di dalam permukaan publik ini sendiri gitu. Ya salah satunya misalnya perkara Bu Puan atau Pak Ganjar gitu. Ataupun dengan partai-partai yang lain. Untuk memilih mengangkat elektabilitas dari partai politik tidak segan kemudian mengangkat orang-orang yang hanya memiliki popularitas, mengangkat orang-orang yang hanya memiliki eksistensi saja, tidak dengan ditunjang dengan kompetensi. Nah, yang saya ingin sampaikan terhadap abang-abang dan sekalian yang ada di sini adalah saya meyakini dan saya masih peduli berkaitan dengan partai politik maupun dengan dunia politik di Indonesia ini karena ini menjadi salah satu unsur demokrasi. Tapi yang ingin saya dan kami ingin sampaikan adalah perkara partai politik ini tidak hanya selalu berkutat pada elektabilitas saja. Bagaimana politik Indonesia bisa bagus ketika ditunjang dengan kualitas? Nah, sekarang pertanyaan saya, Partai PDIP Perjuangan sampai di titik ini saya ingin tanyakan kepada Bung Komarudin. Bung Komarudin akan kira-kira memilih siapa? Karena budaya meritokrasi di Indonesia ini masih sangat rendah. PDIP akan memilih siapa Bung kira-kira? Anaknya Ketua Umum, Bu Puan Maharani, atau kira-kira Pak Ganjar Pranowo? Yang salah satu juga ketika menjadi mahasiswa, salah satu kader dari GMNI. Ini menjadi menarik untuk kita simak gitu. Kira-kira Bung memilih siapa? Oke, baik. Kita udah dapat poinnya. Atau memang meritokrasi? Baik, terima kasih. Mungkin demikian, Mbak. Oh ya, terima kasih. Satu lagi, silakan dipersingkat. Poinnya apa? Ada satu lagi? Oke, kayaknya cuma satu aja. Itu tadi pertanyaannya udah banyak. Saya mau ke Pak Komar dulu, nanti saya baru ke Bang Doli. Ada kejenuhan dari kalangan milenial terhadap gimmick-gimmick politik yang dilakukan oleh partai politik karena partai politik lebih cenderung mengedepankan soal elektoral dalam memilih calon yang akan diusung nantinya. Pak Komar silakan. Ya makanya sekarang kan kita tidak cepat-cepat membuat keputusan kan, termasuk juga disampaikan oleh Sekjen PD Perjuangan bahwa hasil survei bukan satu-satunya. Itu karena kita juga mempertimbangkan berbagai hal. Tapi bahwa kondisi pemilu sekarang ya juga tidak terlepas dari urusan survei. Ya, tidak mungkin orang cerdas kita calon tapi tidak didukung oleh rakyat. Dan ini juga soal kecerdasan rakyat juga, bukan saja partai politik. Ya. Jadi elektoral tetap menjadi pertimbangan. Iya pasti. Meskipun bukan pertimbangan utama. Betul. Berarti kalau soal pertimbangan elektoral ya berarti Mas Ganjar dong. Sudah kau jangan bawa lagi saya ke sana. Kita sudah lewat ke belakang. Karena tadi dikatakan siapa yang dipilih? Apakah anaknya ketua umum? Sebentar, saya belum jawab itu. Kalau gitu Nana aja yang jawab, saya tidak usah jawab kan. Silakan. Jadi begini, itu yang membedakan saya
dengan adinda saya di mahasiswa itu. Dia orang bebas, suka mau ngomong apa saja. Kalau ikuti penjelasan saya mestinya tidak ada pertanyaan seperti itu. Karena kita ini terikat dengan keputusan organisasi, nah ada aturan. Kemudian aturan ini kita tadi saya sampaikan Kongres itu menyerahkan ke Ketua Umum yang menyatakan meskipun secara pribadi saya punya calon, saya nggak mungkin ngomong di sini. Saya ini pengurus partai. Itu bedanya saya dengan teman-teman mahasiswa atau adinda relawan ini. Dia bebas, kita ini tidak bebas. Ketika kita masuk di partai politik, kebebasan kita diatur oleh aturan organisasi. Jadi tidak boleh sembarangan mengungkapkan pendapatnya ya, karena ada aturan organisasi. Harus ditaati. Padahal parlemen itu bersuara. Jadi keributan demokrasi itu memang diperlukan. Meskipun ada aturan partai, jadi sulit. Tapi sekarang kan kita bicara bukan soal parlemen, kita bicara soal partai politik dan calon kan, jangan dibawa saya ke sana. Tidak ada relevannya. Nana ini kejar sana ke sini, tidak ada relevansinya. Baik. Kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti saya mau tanya ke Bang Doli soal gimmick-gimmick politik tadi, apakah kemudian elektoral menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh Partai Golkar atau tidak, atau ada faktor lainnya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Saya mau ke Bang Doli langsung. Bang Doli, karena waktu kita tidak banyak ya. Tadi bahwa teman-teman mahasiswa mengatakan ada kejenuhan dari kalangan milenial karena ada gimmick-gimmick politik yang sering dilakukan oleh partai politik karena lebih mempertimbangkan soal faktor elektoral dalam mengusung calon yang akan didorong pada Pilpres 2024. Partai Anda memperhitungkan elektoral nggak? Enggak, saya kira begini. Partai politik ini sangat serius ya menghadapi menghadapi momentum pemilu itu. Bukan hanya sekedar bicara tentang gimmick-gimmick, tapi kita lebih pada yang substansial juga. Nah, bagi Partai Golkar, dan saya kira juga sama dengan partai-partai politik yang lain ya, untuk menentukan pasangan capres dan cawapres itu kan banyak sekali pertimbangan yang cukup matang yang harus kita diskusikan. Satu, tentu memang harus mempertimbangkan aspek aspirasi publik. Ya, nah aspirasi publik ini tentu berdasarkan dari banyak faktor, banyak variabel. Satu misalnya yang disampaikan oleh publik itu secara langsung. Contoh misalnya kan ada lahirnya semacam GP mania, macam-macam itu kan mewakili aspirasi publik sebetulnya. Nah yang kedua dari lembaga survei, itu kan juga menyerap aspirasi publik secara ilmiah. Kira-kira kalau ini direct itu melalui sistem akademik, kira-kira begitu. Nah yang kedua dari aspek dukungan partai politik. Nah ini yang sebetulnya mau disampaikan oleh KIB. Kenapa? Jadi kalau tadi teman-teman mahasiswa mengatakan banyak gimmick-gimmick, ya justru kita KIB ini lahir untuk kemudian mengatakan bahwa kalau mau jadi calon presiden, yang jadi pertimbangan bukan hanya sekedar elektoral saja. Gitu, bukan soal elektabilitas saja, popularitas, tapi di dalam undang-undang kita mengatakan bahwa orang mau jadi capres cawapres itu harus melalui mekanisme partai politik. Betul, tiketnya dari parpol. Tiketnya di parpol. Suka atau tidak suka, kita ini berada di sistem politik yang menganut demokrasi. Nah ini kan pesan yang mau kami sampaikan. Boleh kita semua mengatakan diri kita punya elektabilitas dan popularitas tinggi, tapi ujungnya balik ke partai politik. Jadi harus negosiasi dengan partai politik, keputusan dari partai politik itu ya. Nah yang ketiga adalah faktor kemudian tadi, apakah orang yang kita usung ini betul-betul capable, punya kualitas untuk bisa membawa Indonesia ke depan dengan sekian masalah yang dihadapi itu, mampu bisa survive dan segala macam. Nah itu kan berdasarkan pengalaman, berdasarkan jam terbang, berdasarkan komunikasi politik yang dibangun gitu. Jadi variabelnya cukup banyak dan itu dibicarakan serius, bukan hanya sekedar gimmick-gimmick. Ya, kita lihat nanti apakah kemudian gimmick-gimmick yang rangkulan-rangkulan itu kata Pak Jokowi kan supaya cepat-cepat dideklarasikan saja calon presidennya, itu yang bilang Pak Jokowi. Ya Pak Jokowi kan bilang jangan sekedar rangkul-rangkulan, tapi juga terlalu lama-lama. Itu artinya apa? Cari momentum yang tepat. Itu loh. Momentumnya berarti kira-kira kapan? Ya nanti kita cari momentum yang tepat. Kalau momentum tepat di yang sekarang ya jadi momentum namanya. Ya udah, Bang Noel tidak menjawab pertanyaan mahasiswa saya ingin tanya. Bang Noel, Anda melihat kalau misalnya Ganjar Pranowo nantinya tidak dicalonkan oleh PDI Perjuangan,
relawan akan mendorong untuk maju dari partai lain atau ya udah stay aja tetap di Gini, PDI saya Perjuangan? masih punya keyakinan PDIP pasti punya pertimbangan soal Ganjar ini kan sudah kehendak rakyat ya, yang tidak bisa dibendung lagi, apalagi kayak kita, ditambah lagi beberapa lembaga survei. Ada dua kekuatan hari ini, kekuatan riset lembaga survei dengan kita kekuatan yang organik, yang di mana-mana kekuatan rakyat sedang mendukung Mas Ganjar. Artinya ekspektasi rakyat ini saya yakin menjadi pertimbangan politik dan pertimbangan strategis PDIP itu sendiri. Gak mungkin kayak kita gini yang di luar non partai yang menginginkan Mas Ganjar mimpin, tapi kami tidak memaksa, tapi kami ingin ngasih tahu pesan. Oke, Anda masih Nih loh, optimis lah Bu ya. Mega, kami yang di luar partai ini menginginkan Mas Ganjar. Masa Ibu sebagai pemilik kader masa nggak mau mendengar aspirasi kita sih gitu loh. Baik, kayak itu gitu lah kira-kira. optimismenya relawan supaya Sangat Ganjar optimis, Pranowo diusung dari PDI Perjuangan. Sangat optimis. Dan Anda meyakini Megawati akan Dan mengabulkan saya tidak pernah meleset ketika mendukung siapapun. Oke, kita tes nantinya di Kita ujung. Mas Jayadi, singkat saja, apa dampaknya kalau PDI Perjuangan dengan elektoral yang tadi 26,6%, kemudian tidak mendukung Ganjar Pranowo? Apakah kemudian ada penurunan elektoral atau ya tetap bisa menang dari pemilu legislatif? Ada calon presiden dan wakil presiden itu punya pengaruh biasanya kepada elektabilitas partainya. Gitu. Jadi calon presiden yang populer, yang elektabilitasnya tinggi, yang peluang menangnya besar itu biasanya punya pengaruh positif gitu. Dan saya kira tentu akan ada pengaruh. Cuma seberapa besar pengaruhnya itu tentu tidak tergantung hanya pada capres-cawapres yang didukung oleh PDIP, tapi juga tergantung siapa lawannya. Nah, itu. Nah, terakhir saya kira saya ingin katakan elektabilitas itu beda dengan popularitas. Elektabilitas itu gabungan dari banyak hal, termasuk meritokrasi, kompetensi dan sebagainya. Kalau popularitas, popularitas itu sekedar orang tahu apa enggak. Jadi yang kita bicarakan elektabilitas bukan popularitas. Kalau elektabilitas adalah gabungan dari berbagai faktor yang tidak hanya menghitung soal orang tahu apa enggak. Jadi itu ukuran cukup baik sebetulnya untuk melihat kapasitas seseorang. Oke, kita tunggu nanti bagaimana ujungnya ya. Apakah kemudian PDI Perjuangan akan memberikan restu kepada Ganjar Pranowo dengan mempertaruhkan angka elektoral tadi. Dan setelah ini akan ada penampilan dari para komika, Gian dan juga Aldo untuk menurunkan tensi. Bagaimana pandangan mereka tentang situasi politik di PDI Perjuangan dan juga Ganjar Pranowo saat ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, selamat malam Bapak-bapak. Malam. Pak, tadi kan banyak tabel-tabel tuh elektabilitas Pak Ganjar. Nggak capek ngeliat Pak Ganjar di atas terus, Pak? Nggak, saya cuma pengen tanya, kalau elektabilitas Aldi Taher di sebelah mana Pak tadi ya? Aldi Taher, oh yang nyanyi-nyanyi betul, itu ya? Betul, sebelah mana tuh Aldi Taher Pak ya? Sebelah kiri kali. Kiri, ada urusan sebelah kiri. Sebelah kiri. Tapi kenapa nanya Aldi Taher Bang? Kenapa nggak nanya Giring Bang? Kalau Giring kan di bawah Aldi Taher. Iya. Tapi kita hari ini akan membahas Pak Ganjar. Ya, kita punya pantun spesial buat Pak Kita Ganjar. kasih pantun dulu kali ya. Sikat. Jalan-jalan ke Makassar. Cakep. Di Makassar membeli kedondong. Cakep. Saya selalu dukung Pak Ganjar. Betul. Karena Pak Ganjar selalu di hati dong. Wis, mantap. Saya juga punya pantun buat Pak Kasih, Ganjar Bang. nih. Punya Pak pantun. Gas. Jalan-jalan ke kota Banjar. Cakep. Kota Banjar ada jadi ke Kalimantan. Cakep. Masyarakat memilihnya Pak Ganjar. Tapi PDIP kayak milih Mbak Puan. Nah, kayaknya kita kan nggak tahu. Kita masyarakat Kita kan biasa. masyarakat nggak tahu. Benar. Yang menarik dari Pak Ganjar adalah beberapa waktu lalu punya postingan di Instagram. Itu adalah di bawah balihonya Mbak Puan. Viral banget itu. Viral tuh, ada Viral tuh postingannya. Yang balihonya Mbak Puan adalah merebut kemenangan hat-trick. Benar. Di bawahnya Pak Ganjar seperti ini, captionnya siap. Siap. Yang menarik adalah komentar netizen, Pak. Wah, itu komentarnya rame banget, Pak. Ada dua komentar yang kita sudah highlight. Yang pertama adalah komentarnya adalah, ini kita translate ke bahasa Indonesia, karena bahasa Jawa tuh. Komentarnya adalah, boleh nggak itu baliho dicopot aja? Karena bikin kaget bisa tabrakan. Itu ada Pak. Kata netizen, Pak. Bukan kata kita, Pak. Bukan kata kita. Kata netizen, Pak. Kita kan pengen membela Mbak Puan. Benar. Maksudnya kan, kok bisa baliho bikin orang kaget dan tabrakan? Masalahnya kan Mbak Puan tuh kan cuman gini doang di baliho. Nggak masuk akal kan, Nggak masuk akal dan nggak gerak dong. Bener, kecuali kalau pas motor lewat, balihonya Mbak Puan tuh langsung nah itu baru pasti kaget. Pasti akan jatuh. Kalau gitu, Bang. Yang kedua, ini komentar paling nggak masuk akal. Saya sih merasa emosi ya bacanya ya. Kasih, Bang. Ada netizen yang komen seperti ini di kolom komentar Pak Ganjar adalah, bisa nggak balihonya diganti pakai logo MU? Nah ini nih, logo MU. Netizen boleh nggak baliho PDIP diganti logo MU? Ini kan maksudnya gini, kalau kita analisis, emang MU dan PDIP
punya persamaan. Ada persamaannya. Karena di PDIP dan di MU masing-masing punya tokoh yang suka dikomentari netizen. Betul. Kalau di MU punya Maguire, kalau di PDIP punya Mbak Puan. Nah, kalau kita lihat dari dua tokoh ini punya persamaan juga antara Maguire dan Mbak Puan. Apa tuh, Bang? Sama-sama suka blunder. Nah, itu dia. Sama-sama suka blunder. Maguire juga ya, Maguire juga. Betul, ya, betul. Bang, tema kita tuh sekarang tentang Pak Ganjar, Bang. Iya. Kenapa kita bahas Bu Puan terus dari tadi, Bang? Ya karena yang dikomentari netizen Mbak Puan terus. Berita blunder tadi. Iya, benar. Tapi kalau kita baca artikel, Pak, kita menemukan artikel 5 fakta unik dari Pak Ganjar. Betul. Ini kita menemukan langsung, Pak. Akhirnya ada satu artikel yang membahas 5 fakta unik tentang Pak Ganjar. Dan nomor 3 bikin wow katanya, Pak. Kita coba ya, Pak. Coba. Nomor 3 itu katanya nih, Pak Ganjar itu dulu pas kuliah itu pernah cuti 2 semester. Ini luar biasa. Pak Ganjar cuti 2 semester, sekarang jadi gubernur, bahkan sekarang pengen nyapres. Betul. Cuti 2 semester jadi gubernur. Itu kan menunjukkan dari kegagalan dia akhirnya bisa jadi kesuksesan. Betul. Dan ini tuh Pak, inget banget, aku juga anak UGM, Pak. Temanku di UGM juga ada yang cuti bahkan sampai 3 semester, Pak. 3 semester? 3 semester. 2 semester jadi gubernur, kalau 3 semester jadi? Dia di DO waktu itu, Bang. Di DO dia. Emang nggak boleh kalau sampai 3 semester, nggak boleh, Pak. Soalnya itu udah berlebihan, berlebihan itu. Kelebihan. Iya. Tapi yang menarik pernyataan Pak Ganjar ketika ditanya netizen kenapa pengen nyalon jadi presiden. Oh iya, pernah ada itu, Bang. Pak Ganjar ngomong seperti ini, kalau bangsa minta, saya bisa apa? Itu jawaban yang bagus banget, Jawaban Bang, yang bagus banget, dan ini bisa jadi pesan untuk seluruh kader politik, siapapun partai politiknya di apapun, Indonesia. Di Indonesia. Pesannya cuma satu, bahwa suara rakyat harus di atas suara partai. Saya Gian. Saya Muhammad Ronaldo. Terima kasih. Oke. Terima kasih sekali, itu tadi penampilan dari Aldo dan juga Gian dari Komisi.co. Itu komedi versus politik, jadi nggak boleh ada yang baper. Karena sekali lagi pemilih di 2024 adalah pemilih milenial yang jumlahnya hampir 60%. Jadi ya komedi versus politik akan banyak menghiasi layar-layar, banyak dimunculkan oleh teman-teman milenial. Dan sekaligus tadi penampilannya Aldo dan juga Gian menutup dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali para narasumber yang sudah hadir. Ada Bang Ahmad Doli Kurnia, Waketum Partai Golkar, Bang Komarudin Watubun, Ketua DPP PDI Perjuangan, Mas Noel, relawan GP Mania, dan juga Mas Jayadi Hanan dari LSI. Terima kasih sekali atas waktunya pada malam hari ini. Dan sampai jumpa, kita ketemu di episode Political Show Senin 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi, selamat malam dan sampai jumpa.